Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dwiatmojo. Di video kali ini, saya akan membahas masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bu Rike Pernamasari. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Penerapannya, otonomi daerah ini memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah ini membuat pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan pada daerah-daerahnya tersebut. UMKM. Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM ini berpengaruh terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omset. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha. Selain itu, memiliki omset tahunan maksimal yaitu 300 juta. Tujuan dari otonomi daerah dan UMKM ini yaitu otonomi daerah yang pertama bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi, bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah, bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Bertujuan untuk menemukan prakarsa sekaligus kreativitas, serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari otonomi daerah. UMKM. Tujuan UMKM yaitu sarana mensejahterakan rakyat, upaya pemerataan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sebagai sumber devisa negara. Masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM? Kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut? Di otonomi daerah, sejak diberlakukannya paket UU mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Akan tetapi, masalah selalu saja timbul dalam otonomi daerah ini, seperti adanya eksploitasi pendapatan daerah, korupsi daerah, adanya konflik yang muncul antar daerah, dan adanya kondisi di mana sumber daya manusia dari aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan otonomi. Cara mengatasinya dari pemerintah yaitu perlunya sinergi dari pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kebijakan otonomi daerah, seperti memperkuat peranan daerah dalam peningkatan rasa nasionalisme bangsa melalui pengadaan kegiatan penanaman nasionalisme, melakukan pengawasan atas peraturan daerah secara ketat dan jujur agar mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan aturannya, meningkatkan pengontrolan dalam pembangunan pada daerah setempat, peningkatan pendapatan hasil daerah dari sektor sumber daya alam, serta pajak dan melihat sektor lain seperti jasa dan pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM. UMKM menjadi ujung tombak perekonomian negara karena hanya UMKM yang dinilai mampu bertahan di tengah gempuran persaingan bisnis serta ekonomi bangsa. Meski dapat mendongkrak ekonomi, sayangnya masih ada saja masalah yang sering dihadapi para pelaku usaha UMKM. Sebagaimana yang kita tahu, pemerintah telah menurunkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% sebagai stimulus agar usaha UMKM dapat berkembang pesat.
Sayangnya, kebijakan tersebut tidak lantas menjadi solusi akan permasalahan yang dihadapi pemilik usaha. Contoh permasalahan yang terjadi: UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hambatan distribusi produk, kesulitan bahan baku produksi. Cara pemerintah mengatasinya yaitu dengan program PEN. Program PEN ini yaitu untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19, yaitu dengan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi UMKM. Program Bantuan Presiden atau Banpres Produk Usaha Mikro. Yang kedua yaitu Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Upaya ini disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Dan yang ketiga yaitu Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia atau GEMAS BBI. Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia ini merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di angka 4,73% per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7% agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Perbaikan dalam regulasi, fiskal, dan kelembagaan telah dilakukan guna mendorong pencapaian milestone proyek prioritas. Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek seringkali terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian financial close untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antar pemerintah dan badan usaha. Selain dukungan fiskal, keterbatasan jaminan pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Indonesia saat ini berada pada jalur pertumbuhan ekonomi 5% atau lebih. Pemerintah akan terus fokus pada kebijakan di bidang reformasi fiskal dan reformasi struktural. Hal ini untuk membangun fondasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas pada tahun 2018 dan selanjutnya. Selain itu, dengan terbatasannya ruang untuk stimulasi fiskal, belanja pemerintah yang lebih produktif, dan peningkatan investor sektor swasta menjadi sangat penting. Pertumbuhan Indonesia stabil didorong oleh konsumsi swasta dan didukung peningkatan belanja pemerintah. Stabilitas ekonomi juga terjaga, terbukti dengan transaksi berjalan membaik, cadangan devisa meningkat, dan inflasi terkendali. Selain itu, kualitas pertumbuhan membaik berupa tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan meruntut menjadi pencapaian pemerintah. Namun, tetap perlu digarisbawahi ruang gerak untuk stimulus masih terbatas. Untuk itu, kendala defisit mulai ditanggulangi dan dibantu oleh pencapaian penimbunan pajak. Tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari kita sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Globalisasi telah menuntut manusia untuk siap dalam menghadapi perubahan serta persaingan tingkat internasional. Jika tidak mampu beradaptasi, maka manusia akan kalah.
Hal serupa juga akan menimpa sebuah organisasi apabila mereka tidak dapat mengolah sumber daya manusia atau SDM yang memiliki budaya dan jiwa global. Agar mampu bersaing di era globalisasi, kita harus meningkatkan kapasitas SDM. Peningkatan kapasitas hanya dapat dilakukan jika semua unsur SDM menjadi sumber pembelajaran yang terus-menerus belajar, baik melalui buku, pada para ahli, rekan kerja, maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu kunci yang diperlukan agar SDM mampu bersaing di tingkat internasional adalah kegigihan. Sebab kegigihan akan membantu manusia untuk fokus pada tujuan, mendorong kreativitas dalam mencari solusi, dan meningkatkan potensi diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.